Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cerdas, Cerita dan Diskusi seputar edukasi. Bersama saya, Dian. Di sini kita akan membahas seputar edukasi atau pendidikan. Nah, di sini saya tidak akan berbicara dan sharing secara sendirian saja, karena di sini ada narasumber kita, yaitu Kak Faiz dan Fabila. Oke. Untuk Kak Faiz dan Fabila nih, bolehlah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Bayi Azri bin Mansur, biasa dipanggil Faiz. Sekarang aku kuliah di Universitas Negeri Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Oke, halo teman-teman. Nama aku Rahma Sabila, biasa dipanggil Bila. Aku juga kuliah di UIN semester 3, jurusan PAI. Nah, kalian telah mengenal ya narasumber kita kali ini. Langsung aja kita ke poin pertama kita. Nah, kita di sini akan membahas ya seputar pendidikan. Kita akan membahas teori dari pendidikan, yaitu teori konstruktivisme. Nah, teori pendidikan itu yang telah kita ketahui ya, ada beberapa, yaitu teori humanisme, teori behaviorisme, kognitivisme, dan juga konstruktivisme. Nah, namun sekarang kita akan berfokus ke teori konstruktivisme. Oke, langsung aja ya, poin intinya nih. Aku akan nanya nih ke narasumber kita ini. Sebelumnya nih, gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah baik dong kabarnya. Nah, kan sekarang ya, pendidikan di Indonesia itu menggunakan kurikulum merdeka, yang dimana di sini itu merdeka belajar. Menurut Kak Faiz dan Kabila ini, bagaimana sih kurikulum merdeka dalam pendidikan sekarang? Oke, ini dari aku dulu ya. Kalau saya menurut aku sendiri, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang cukup beragam. Karena di kurikulum itu diberikan banyak waktu untuk si peserta didik untuk bisa menguatkan kompetensi mereka gitu. Dan juga memberikan kebebasan gitu, untuk memilih perangkat itu. Menurut Fabila bagaimana Kak? Menurut aku sama ya kayak Pak. Jadi dalam kurikulum ini sekolah ini memiliki kebebasan. Dalam artian sekolah dan guru ini bisa bebas memilih pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik tersebut. Jadi di antara banyaknya peserta didik itu tidak hanya mempelajari atau mendalami satu hal yang sama, tapi dalam beberapa peserta didik ini mungkin bisa memilih pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Dalam kurikulum paket ini juga pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik ini bisa lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Oke. Nah, kan sekarang kita nih akan membahas tentang teori konstruktivisme. Nah, menurut Kak Faiz dan Kak Sabila ini, ketika dikaitkan gitu dengan kurikulum merdeka, apakah ada kaitannya gitu? Kalau selanjutnya tentang merdeka itu sudah jelas ada ya. Kenapa kurikulum merdeka ini dengan teori konstruktivisme berkaitan? Karena implementasi dari kurikulum merdeka ini adalah dasar dari teori konstruktivisme itu sendiri, yang menekankan bahwa belajar itu adalah proses aktif dari peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka secara mandiri seperti itu. Karena itu sangat berkaitan. Kalau menurut Anda bagaimana? Sama, menurut aku juga. Jadi kan dalam konstruktivisme ini siswa itu si pendidik ini harus menjadi fasilitator ya dalam pendidikan. Jadi sebagai pendidik harus lebih aktif. Nah tapi perlu diketahui juga ya, ini selingan aja FYI, bahwa dalam konstruktivisme, dalam kurikulum ini tidak hanya ada konstruktivisme di dalamnya. Jadi dalam kurikulum mereka yang kita pelajari saat ini ada teori kognitif, seperti yang tadi Kak Anggi sebutkan, ada kognitif, ada humanistik, ataupun yang lain-lain. Tapi memang lebih menjurus dan lebih dominan kepada konstruktivisme. Nah, terkait dengan teori konstruktivisme ini, pasti akan punya ciri-ciri gitu, atau karakteristik di dalam teori ini. Nah, apa sih yang membedakan ciri khas atau karakteristik dari teori konstruktivisme ini dibanding dengan teori-teori kayak kognitif, behavior, dan juga humanistik? Apa yang jadi membedakan ciri-cirinya? Oke. Jadi untuk karakteristik dari teori konstruktivisme itu dari proses belajarnya itu lebih
lebih aktif lebih berperan ke si peserta didiknya. Jadi peserta didik itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Tapi dalam artian bukan berarti si guru itu tidak ada ya, si pendidik itu tidak ada. Bukan seperti itu. Karena tadi yang sudah jelaskan juga kalau misalnya guru itu hanya sebagai fasilitator. Nah, yang berperan aktifnya itu ya si peserta didik itu gitu. Dan dalam pembelajarannya itu ada proses integrasi antara pengetahuan baru dengan pengetahuan lama. Contohnya di dalam suatu kelas nih, proses pembelajaran itu si pendidik itu bertanya kepada si siswa didik, anak-anak apa sih hal-hal yang bisa menyebabkan banjir gitu. Lantas anak-anaknya menjawab dengan sepengetahuan mereka gitu. Sepengetahuan mereka, yang bisa menyebabkan banjir itu buang sampah sembarangan pak, buang sampah sembarangan bu gitu. Nah, terus ada yang menjawab karena cuaca yang tidak mendukung seperti itu. Nah, itu kan pengetahuan mereka saja gitu. Nah, setelah semuanya berpendapat, lalu si guru atau si pendidik itu melengkapi dengan pengetahuan yang sudah jelas pasti lebih dari si pendidiknya itu kan, juga guru gitu. Nah, langsung melengkapi, langsung menyimpulkan dan menambahkan juga, dan nanti pengetahuan baru itu yang dari si pendidik itu gitu. Jadi si peserta didik itu dapat pengetahuan baru juga gitu. Nah, nantinya dengan menyambung dengan karakteristik yang ketiga itu pendapat atau perbedaan pendapat itu menjadi sesuatu tradisi yang dimana ya itu sebagai bagian dari proses pembelajaran gitu. Jadi contohnya seperti tadi ada yang berpendapat kalau misalnya dampak dalam banjir itu tempat adanya cuaca yang tidak mendukung, terus ada yang buang sampah sembarangan, terus ada juga yang menjawab misal itu kehendak dari Tuhan pak, kehendak dari Tuhan bu, jadi seperti itu. Nah itu tidak salah sebenarnya, cuma mungkin emang ada yang lebih tepat gitu. Nah, si pendidik ini tidak boleh menjudge kalau misalnya itu jawaban yang salah, kamu salah itu mah bukan jawaban yang benar. Nah, jangan seperti itu. Nah, takutnya nanti si peserta didik itu merasa, aduh, aku jawabannya salah nih, aku gak mau menjawab lagi, aku gak mau berpendapat lagi, nanti kayak gitu. Dan tugasnya si pendidik itu apa, ya udah kita menerima pendapatnya aja gitu kan. Itu tidak ada salahnya gitu. Mungkin bisa dibilang dengan baik-baik atau apa gitu. Nanti simpulkan dari semua pendapat yang dari peserta didik tadi gitu. Simpulkan ya, mungkin ada pengetahuan baru nanti yang mereka tambahkan. Itu karakteristiknya kita yang bisa saya sebutkan. Mungkin ada tambahan dari tadi ya? Tambahan ya dari konstruktivisme ini karakteristiknya yaitu dalam pembelajaran itu ada kooperatif dan kompetisi. Nah, jadi peserta didik ini bisa lah mengimbangi antara yang namanya kompetisi dan kolaborasi antar temannya. Jadi di sisi lain dia akan kerjasama dan di sisi lain itu dia akan kompetisi dengan teman-teman ya. Contohnya ketika dalam pembuatan mind mapping, si peserta didik ini diberi tugas oleh pendidik membuat mind mapping berkelompok misalnya. Jadi di sisi lain dia akan ini kerjasama dengan satu timnya, dia kerjasama membuat kreatif mungkin sebagus mungkin. Tapi di sisi lain dia juga akan berkompetisi dengan teman-teman kelompok yang lain gitu. Kemudian dalam karakteristik yang lain itu adalah pembelajaran berbasis yang nyata. Tadi Kak Paus telah menjelaskan kan bahwa pendidik itu akan bertanya mengenai masalah dulu kan. Di sini juga ada pembelajaran masalah berbasis masalah yang nyata. Contohnya ketika pendidik ini bertanya, apa sih yang menyebabkan banjir? Nah, peserta didik itu akan menjawab sesuai dengan kemampuan ya, sesuai dengan pemahaman yang ada. Jadi pendidik itu hanya sebagai fasilitator. Nah, jadi pendidiknya terus apa lagi entah itu karena sampah, entah itu karena penebangan pohon. Setelah dia mengetahui sumber masalahnya, jadi si peserta didik itu akan mulai diskusi, benar nggak sih apa yang mereka utarakan itu. Setelah mengetahui solusinya, setelah mengetahui akar masalahnya, mereka akan mengetahui solusinya. Sehingga lanjut lagi nih karakteristik selanjutnya bahwa peserta didik itu akan menjadi orang yang aktif, orang yang mandiri, bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Berarti banyak ya karakteristik dari positif ini. Nah, di sini tuh dalam penerapan dari positif ini apakah ada tambahan? Mungkin ada ya buat
Minta dijelaskan juga Kak, bagaimana solusinya itu dari tantangan tersebut. Aku ya, mungkin tantangannya yang menurut aku dan yang mungkin aku rasakan tantangannya dari peserta didiknya. Jadi tantangannya peserta didik belum terbiasa kan dengan keadaan pembelajaran yang seperti ini karena mereka kan baru ya 2 tahun, jalan 3 tahun dari 2022. Jadi si peserta didik masih kebingungan, belum bisa beradaptasi bagaimana sih pembelajaran konstruktif ini. Dan juga mereka selalu disuapi lah bahasanya oleh pendidik, diberikan materi, terus tiba-tiba dia dituntut untuk bisa mandiri dalam membangun pengetahuannya sendiri. Nah di situ dia akan mulai kesulitan nih. Aduh aku harus mulai dari mana ini pembelajaran ini? Dan kemudian, nah untuk solusinya mungkin peserta didik ini akan minta bantuan lah kepada si pendidik. Jadi pendidik itu nggak bisa angkat tangan. Mungkin karena pembelajaran ini kan peserta didiknya aktif, jadi pendidik itu nggak angkat tangan. Tadi kata Pak Faris juga dijelaskan bahwa peran pendidik itu juga penting. Jadi si pendidik bisa memberikan kayak scaffolding lah. Jadi dukungan secara bertahap, memberikan dukungan. Tahap awalnya itu seperti ini nih pembelajaran konstruktivisme ini, baru peserta didik bisa mulai bertahap memberikan dukungannya itu sedikit akhirnya lepas ketika pas tadi jadi udah mulai mandiri sudah biasa beradaptasi dengan pembelajaran yang kurikulum seperti ini. Mungkin kalau dari aku tantangannya itu adalah pengendalian kontrol belajarnya. Kan tadi sudah dikatakan juga, sudah dijelaskan juga kalau misalnya si pendidik ini atau si guru itu sebagai fasilitator. Fasilitator ini yang mungkin harus agak dibiasakan pada untuk guru-guru. Kan ada guru-guru yang cuma biasa menjelaskan dari awal sampai akhir gitu, cuma dengan metode ceramah saja dari awal, dari A sampai Z, dari awal pembelajaran masuk sampai akhir keluar, yang itu ya udah menjelaskan aja gitu, menjelaskan paling menulis atau apa gitu. Jadi solusinya apa gitu? Si guru ini harus punya keterbukaan gitu kepada si peserta didiknya itu gitu. Jadi kita terbuka gitu. Apakah ada yang ingin tanyakan, apakah ada yang berpendapat, apakah ada yang ingin menjawab gitu, seperti itu. Jadi dia si peserta didik itu ngerasa dihargai gitu, ngerasa aku tuh dianggap ada gitu, aku tuh dihargai gitu di sini kayak gitu. Soalnya dia merasakan gitu kalau misalnya belajar dari awal sampai akhir itu bisa mendengarkan guru menjelaskan saja tuh bosan, ngantuk sebenarnya. Nah, maka dari itu si pendidik ini harus punya rasa keterbukaan kepada peserta didiknya gitu. Selain bisa dekat dengan peserta didiknya, bisa membantu peserta didik jadi aktif juga seperti itu. Gitu. Jadi kayak kita sebagai pendidik itu harus lebih inovasi gitu ya dalam pembelajarannya. Nah, mungkin ya Pak, secara disimpulkan ya. Dari konstruktivisme ini adalah sebuah teori yang dimana siswa itu membangun pengetahuannya itu lewat pengalaman dan interaksi ya. Nah itu kan sejalan ya dengan kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka ini membebaskan siswa itu untuk berpikir dengan sesuai minat dan kemampuannya, dan juga guru sebagai fasilitator yang membantu siswa secara untuk lebih mandiri dan juga lebih aktif. Oke, banyak ya sekali yang telah kita sharing session ya, yang telah kita sharingkan dengan Kak Faiz dan Kak Bila ini. Nah, semoga ya teman-teman dengan sharing session ini kita menambah wawasan baru ya. Nah, mungkin ya terima kasih ya kepada Kak Bila dan Kak Faiz telah bisa sharing gitu di podcast kali ini. Oke, sebagai penutup, ingatlah teman-teman bahwa setiap langkah kecil kita belajar adalah langkah menuju kemajuan. Kita jangan pernah ragu untuk langkah, untuk berjalan, bereksperimen dan mengeksplor hal-hal baru. Karena setiap pengalaman adalah sebuah experience is the best teacher ya teman-teman semua. Dan terus semangat dan jadilah pembelajar seumur hidup. Mungkin cukup sekian ya dari podcast ini. Jangan lupa stay tune di podcast berikutnya, yaitu podcast cerdas. Sampai jumpa dan selamat datang. Terima kasih.